atas terus Bu, untuk tahap kemudian ya setelah anak mengalami saya dalamnya anak-anak itu setelah itu bisa mereka itu bisa menganalisis keterkaitan di masalah itu. Ya tadi yang saya kemudian Bu, untuk area pengembangan yang ingin Bu Mary capai itu apa? Yang kepingin Bu Mary, saya itu pengen
biar kalian semangat, Bu Meli kasih ice breaking lagu ya. Tadi bukan Bu Meli yang nyanyi, supaya kalian semangat Leo. Jadi supaya kalian semangat ya. Jadi gak galau-galau dan gak baper-baper. Oke? Ini kalian silakan menyimak lagu ini, sekaligus kalian bisa menyimpulkan nanti tentang lagu ini. Kalian sebagai pelajar, Bu Mari kalian bisa mewarnai dunia pendidikan dengan keahlian yang kalian miliki masing-masing. Kalau kalian sekarang mengambil jurusan PBL, ya Bu Mari berharap nanti kalian depannya bisa mewarnai dunia dengan terutama dunia pendidikan dengan skill kalian yang diperoleh yaitu sebagai apa? Pelajar, yaitu pelajar yang memiliki potensi terutama di dunia pendidikan yang berbasis IT sekarang ini. PBL apa tujuannya? Kalian bisa membuka dunia dan menyinari dunia dengan listrik yang kalian ciptakan, ya. Cinta pada hidup. Jadi kalian itu memiliki arti. Kalian harus mencintai hidup kalian sendiri dengan apa adanya dan yang sekarang kalian miliki, ya. Jadi kalian jangan sampai ada yang berhati dengan Bu, saya nggak bisa apa-apa, Bu, saya nggak pernah ranking. Anak kita tidak membuat seseorang itu, misalnya kalian di SMK 2, kalau SMK 2 pasti kalian dengan sesuatu, tidak, ya. Ranking itu tidak menjadi kayak ya, ranking itu tidak menjadi patokan bahwa kalian akan sukses. Tapi yang membuat kalian sukses adalah skill yang kalian miliki, ya. Jadi Bu Mary berharap kalian sebagai pelajar, meskipun kalian belajar, kalian tetap bahagia, terus tertawa dengan apa yang kalian miliki saat ini. Setelah SBK yang kalian dapatkan barusan, Bu Mary berharap kalian bisa lebih interaktif, lebih aktivitas dan lebih greget dalam menjalani suatu pembelajaran. Jadi jangan ada kata lelah, kata bosan, jangan, karena kalian masih muda. Kalian ini potensi, kalian ini adalah bibit-bibit yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Saya bukan SMA 1, saya STM. Tidak menutup kemungkinan kalian lebih sukses dari yang sekolah SMA 1. Ya. SMA itu cuman apa? SMA 1, SMK 2 itu cuman SMK dan SMA. Tapi yang menentukan kesuksesan itu kalian. Kalau kalian sekolah SMA 1 tapi kalian nggak punya skill, ya sama aja. Tapi kalian sekolah STM tapi skillnya kalian nggak cukup PBL, ya SMA 1 kan belum ada, belum tentu bisa kan listrik. Kalau di sini kalian listrik oke, pembelajaran juga oke, ya kan? Berarti kan kalau kalian dalam bahasanya kopi nih, two in one, ya kan? Seperti cappuccino kalian mau berbuat. Oke, kita mulai ya, pembelajarannya hari ini. Kita hari ini akan membahas tentang penjiwaan kalian terhadap Pancasila. Pancasila itu kan ada 5, ya. Tiap sila-silanya itu pasti ada maknanya tersendiri. Dan kalian bisa mengapresiasi
itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Seperti itu ya. Sebelum kita mulai ke materi yang berikutnya, kita mereview dulu materi yang kemarin. Yang kemarin kan kita sudah membahas tentang Pancasila itu apa. Pancasila adalah ideologi. Berarti Pancasila sebagai pandangan hidup ya. Ideologi itu ide. Jadi ide suatu bangsa terhadap tatanan bangsanya sendiri. Jadi Pancasila itu terdapat 5 sila, salah satunya sila ketiga yang bunyinya apa, Pak? Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Jadi Persatuan Indonesia seperti yang Pak bilang, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kalau kita contohkan seperti kalian yang melakukan upacara tiap hari Senin, itu sudah kalian mengamalkan sila ketiga, yaitu jiwa patriotisme. Ya, oke. Sekarang kita langsung ke pembahasan ya. Kita akan membahas tentang menjiwai
muda, kalian ini potensi, kalian ini adalah bibit-bibit yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Saya bukan SMA 1, saya STM. Tidak menutup kemungkinan kalian lebih sukses dari yang sekolah SMA 1. Ya, SMA itu cuman apa? SMA 1, SMK 2 itu cuman SMK dan SMA. Tapi yang menentukan kesuksesan itu kalian. Kalau kalian sekolah SMA 1 tapi kalian nggak punya skill, ya sama aja. Tapi kalian sekolah STM tapi skillnya kalian bagus BBL, di SMA 1 kan belum ada, belum tentu bisa nulis itu. Kalau di sini kalian listrik oke, pembelajaran juga oke, ya kan? Jadi kan kalau kalian dalam bahasanya kopi nih, to in one, ya kan? Seperti cappuccino kalian nomor 2. Oke, kita mulai ya, udah pembelajarannya hari ini. Kita hari ini akan membahas tentang penjiwaan kalian terhadap Pancasila. Pancasila itu kan ada 5, ya. Tiap sila-silanya itu pasti ada maknanya tersendiri. Dan kalian bisa mengapresiasikan tiap sila itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Seperti itu ya. Sebelum kita mulai ke materi yang berikutnya, kita mereview dulu materi yang kemarin. Yang kemarin kan kita sudah membahas tentang Pancasila itu apa. Pancasila adalah ideologi. Berarti Pancasila sebagai pandangan hidup, ya. Ideologi itu ide. Jadi ide suatu bangsa terhadap tatanan bangsanya sendiri. Jadi Pancasila itu terdapat 5 sila, salah satunya sila ketiga yang bunyinya apa, Fatah? Sila ketiga. Persatuan Indonesia. Jadi Persatuan Indonesia seperti yang Fatah bilang, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Kalau kita contohkan seperti kalian yang melakukan upacara tiap hari Senin, itu sudah kalian mengamalkan sila ketiga, yaitu jiwa patriotisme. Ya, oke. Sekarang kita langsung ke pembahasan ya. Kita akan membahas tentang menjiwai
ingin saya asah lagi dan olah lagi supaya saya itu lebih baik dari sebelumnya. Salah satunya itu diferensiasi. Oh, berarti kemarin itu Bu Mary sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, alhamdulillah juga anak-anak juga sudah sedikit demi sedikit itu sudah mampu lah mengikuti pembelajaran itu, meskipun saya jelaskan diferensiasi itu anak-anak itu agak apa ya, apa sih diferensiasi, soalnya kan kata-kata yang sekarang kurikulum Merdeka Belajar itu kan banyak kata-kata aneh yang anak-anak mungkin enggak seperti itu. Mary kemarin itu yang mau dikembangkan diferensiasinya, berarti kan diferensiasi itu ada proses, ada konten, ada problem. Yang dikembangkan Bu Mary kemarin bagaimana Prosesnya. Jadi prosesnya anak-anak belajarnya itu bagaimana, anak-anak itu selama belajar itu sudah kondisi belum, terus anak-anak ini nanti maunya kalau Merdeka Belajar itu kan tidak menekankan anak-anak itu harus mendengarkan saya ceramah, bu jangan ceramah, bu jangan nyatok, bu capek, kayak gitu kan. Jadi kita lebih ke have fun lah kalau Merdeka Belajar itu kan. Salah satunya kita pakai IT banyak kan, seperti puisi, Kahoot, nanti kita juga pakai Webpic yang anak-anak nanti nggak usah seperti Canva masih mencari. Kalau Webpic kan nggak, anak-anak tinggal klik apa yang mereka mau, itu kata-kata udah keluar, terus gambar yang mereka inginkan itu sudah ada gitu loh. Selain itu apa mesti tak selingi sama misalkan nyanyi ya, kita tuh apa ya flashback kayak pelajaran TK lah gitu loh, tapi anak-anak itu seneng gitu loh. Terus kemarin juga ya Bu ya, kalau nggak salah ada budaya positifnya juga. Banyak budaya positifnya itu anak-anak itu lebih inilah apa ya, kayak gak usah disuruh tuh udah ngerti gitu. Kemarin juga mengembangkan PSE juga ya. Ya, anak-anak lebih mandiri. Jadi kemandiriannya kalau ada PSE itu anak-anak itu kemandiriannya tuh muncul gitu. Jadi kalau sudah ngomong ayo Habib maju nggak usah. Jadi anak-anak kasih puisis yang kemarin seperti Ibu Yurin dan nonton ya. Yang bisa langsung maju, yang bisa langsung tekan. Jadi anak-anak kan Bu Yurin kemarin juga melihat kan anak-anak sudah antusias toh. Kayak menyanyi, saya yang mulai dulu, nanti mereka yang melanjutkan. Akhirnya kan itu suasana kelasnya kan jadi hidup gitu. Baik Bu Mary, saya ingin cek ulang ya proses, artinya apa yang ingin dikembangkan Bu Mary itu di percakapan kita sebelum observasi. Pak observasi itu kan sudah saya tulis bahwasanya Bu Mary itu ingin mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi, budaya positif dan PSE. Nah sekarang ini coba kita perhatikan videonya ya Bu ya, mungkin bisa ditunjukkan oleh Bu Mary mana yang bagian yang budaya positifnya gitu. Kita putar sebentar. Ini mengabsen ya Bu ya. Kan kita cinta itu kan harus disampaikan. Terus anak-anak juga harus bikin ya. Kemarin Kayaknya bikinnya aku kasih ini apa lagunya itu loh, Laskar Pelangi. Nah, kita sering nyimak lagu itu. Jadi supaya ini yang bagian pengembangan sosial emosional ya. Artinya anak-anak itu disiapkan dulu ya. siapa jadi Mindful. jadi kan di Laskar Pelangi ini kan banyak maknanya kan, bahwa hidup itu tidak hanya mimpi, kamu bisa meraihnya kamu udah harus mulai di SMA 1, SMA 2, kamu jangan kecil hati meskipun mulai dari SMA 2, kamu
semuanya dengan saya sebagai mentornya di situ, langsung anak-anak sudah kalian masuk kodenya ini, jadi lebih memudahkan lah ke anak-anak. Jadi mengembangkan aplikasi kuisis ya Bu ya, Aplikasi sebagai media belajar dalam pembelajaran. Bu Mary, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Bu Mary untuk rencana ke depan. Kan saya perhatikan Bu Mary kemarin juga sudah bagus nih ngajarnya, bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Ini Bu, ke depannya rencana pengembangan diri Bu Mary apa kira-kira? Saya pinginnya itu, saya kan memang sejak dulu lah pinginnya itu berkembang. Kita bisa berbagi praktek baik salah satunya. Itu yang Tapi saya sih mikirnya berpraktek baik ya, Iya. sama sesama teman